Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Abdul. Di sini saya akan mengulas materi tentang pengertian siasat daliyah. Pertama, istilah siasat daliyah merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata siasah adalah mengatur objek tertentu untuk tujuan tertentu. Adapun kata daliyah memiliki ragam makna, diantaranya hubungan antara negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Daliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, dan wewenang. Siasat daliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstraditis, tahanan, pengasihan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selanjutnya, ruang lingkup siasat daliyah itu ada dua, yaitu perjanjian internasional dan perlakuan terhadap tawanan. Biasanya disebut dengan istilah al-muhadiyah. Kata ini berasal dari ahadiyah. Yang kedua, perlakuan terhadap tawanan. Perang Islam membolehkan menawan pasukan musuh, namun Islam memberikan tuntutan, yaitu harus memperlakukan mereka dengan baik dan kasih sayang. Selanjutnya, kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Pertama, hak negara, hak atas kemerdekaan, hak untuk melaksanakan yuridis, hak untuk mendapatkan kedudukan hukum, dan hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif. Adapun kewajiban negara adalah sebagai berikut. Pertama, kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi, kewajiban untuk tidak menggerakkan pergerakan sipil di negara lain, kewajiban untuk tidak menggerakkan kewajiban untuk menjaga wilayahnya ketika membahayakan perdamaian, dan kewajiban untuk menggandakan hubungan dengan negara lainnya. Selanjutnya, aturan perang. Dilarang membunuh anak, tidak memotong dan merusak tanaman atau sawah dan ladang, tidak menghancurkan tempat ibadah, dilarang mengincang mayat musuh, atau dilarang membunuh pendeta dan pekerja. Selanjutnya, ekstraditis. Secara otomatis ekstraditis berasal dari kata dua, yaitu ekstra dan tradisional. Menurut JG, ekstraditis menunjukkan suatu proses di mana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya. Selanjutnya, sumber hukum siasat daliyah. Sumber hukum siasat daliyah berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Prinsip dasar Al-Quran dalam hubungan internasional, hubungan kerjasama yang baik dan adil, mengutamakan perdamaian, memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai. Peperangan diizinkan hanyalah kalau dipaksa dan untuk tujuan defensi, bukan ofensi. Hubungan internasional siasat daliyah itu ada dua. Hubungan internasional siasat daliyah itu ada tiga. Yang pertama, direct telekomunikasi, bilateral diplomasi, dan multilateral diplomasi. Siasat dustriyah. Siasat dustriyah berasal dari kata Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Kata dustru berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis maupun tertulis. Dari dua definisi disebutkan bahwa kata dustru sama dengan constitution dalam bahasa Inggris atau undang-undang dalam bahasa Indonesia. Ruang lingkup siasat dustriyah yaitu Al-Sultah Al-Tasyari. Al-Sultah Al-Tasyari merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kedua, Al-Sultah Al-Tanfizi. Al-Sultah Al-Tanfizi merupakan kekuasaan eksekutif yang meliput persoalan imamah, bai'ah, berziarah, dan waliyah al-ahdi. Yang ketiga, Al-Sultah Al-Qadaiyah. Al-Sultah Al-Qadaiyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana, dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara, yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidak undang-undang untuk digunakan. Ya, sumber hukum siasat dustriyah yaitu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga hikmah, dan yang selanjutnya legislasi dalam siasat dustriyah. Dalam kajian siasat dustriyah, legislasi merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat
dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam syariat Islam. Selanjutnya, konsep siasah maliyah. Secara etimologi, siasah maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara etimologi, siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyanyikannya. Sumber dan konsep keuangan negara. Yang pertama, sumber keuangan negara mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara. Ada beberapa pendapat, yaitu menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya Wilayah Pokok-Pokok utamanya menunjukkan bahwa ada dua sumber pendapat. Yang kedua, sedangkan pendapat Muhammad Rashidillah yaitu menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah, ditambahkan jizya pemberian yang didapatkan dari kalangan minoritas atau non muslim sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan, keselamatan jiwa dan harta. Selanjutnya, konsep keuangan negara. Yang pertama, Baitul Mal, yaitu wilayah maliyah. 2. Jizyah. 3. Kharaj. 4. Harta fai. Untuk yang terakhir, tujuan pengeluaran dan belanja negara. Yang pertama, pengeluaran hendaknya kepada yang berhak. Yang kedua, melindungi sumber-sumber keuangan dari pejabat. Yang ketiga, mencapai hak kepada orangnya. Yang keempat, ekonomis dalam pengeluarannya. Sekian dari kami, sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.